Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwati, usikum binafsi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat dan Allah wa yakum. Alhamdulillah, puja syukur senantiasa terlepas dari lisan kita, terucap dengan lisan kita, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan detik ini masih kita dalam naungan nikmat, rahmat, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, melebihi nikmat yang kita rasakan di dunia. Oleh karenanya kita pantas bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa di siang hari ini saya mengingatkan terhadap diri saya pada khususnya dan jamaah pada Jumat pada umumnya,
dengan sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati bukan dalam keadaan Islam. Jangan dari Allah walaupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Sabar dalam segala aspek kehidupan di dunia ini. Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Jawab menjawabnya Allah. Sesungguhnya kesabaran itu sangat pahit kita rasakan. Namun kemaksiatan ini akan lebih pahit akibatnya kelak di akhirat. Barang siapa yang tidak sabar dengan sebuah kemaksiatan, maka ia akan merasakan kepahitan dan kegetirannya di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya kesabaran yang kita lakukan saat kita meninggalkan kemaksiatan ini adalah sementara. Dan setelah itu Allah akan gantikan dengan manisnya keimanan, manisnya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita yang lebih baik daripada pahit dan getirnya kesabaran. Berubah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah kesejukan di dalam hati kita dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Demikian pula manisnya iman yang kita rasakan ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada fihi halawatul iman." Ada 3 perkara apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Al-awwal, yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahu. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Asal yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa Allah. Dan dia tidak mencintai seorang, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai saudara kita, mencintai anak dan istri kita, mencintai saudara-saudara kita, mencintai orang tua kita, tidak lebih dari kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. As-salis, yang ketiga, wa ayyakraha an ya'uda fil kufr wa kama yakrahu an yaktafa fihi an-nar. Dan ia tidak suka kembali kepada kekufuran, tidak suka kembali kepada kemaksiatan, tidak suka kembali melaksanakan dosa-dosa, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersabar di dunia supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang
ada mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu kelak di akhir. Dan Allah menjanjikan bagi mereka yang bersabar dengan berbagai macam janji yang luar biasa yang Allah berikan. Namun itu tidak mudah, saudara. Sabar itu mudah kita ucapkan. Sabar itu pun sangat indah kita dengarkan di telinga kita. Akan tetapi dalam prakteknya ternyata memang sabar sangatlah berat. Sabar sangatlah getir dan pahit kita rasakan. Ketika kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ketika kita berusaha meninggalkan kemaksiatan, terasa berat, terasa pahit sekali, karena maksiat ini manis sesuai dengan syahwat kita. Kita pun berat untuk melaksanakan, untuk menjauhi kemaksiatan ketika kita tidak mampu untuk bersabar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika kita menghadapi sebuah musibah, bencana yang menimpa dan menerpa kehidupan kita, sabar pun terasa sangat berat. Namun semua itu Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang berdidik dan bertempat, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersabar atas semua apa yang Allah berikan kepada kita, baik cobaan, nikmat, supaya kita bisa mampu untuk bersabar di atas semua. Jemaah rahimahullah. Oleh karena itu, setiap kita dalam melihat sebagaimana seorang yang berbisnis, ia akan sabar mengeluarkan uang yang berlebih. Ia akan sabar terkadang harus mengalami sebuah kegagalan. Namun dia bisa bersabar karena dia akan mengetahui bahwasanya kelak dia akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Begitu pula dengan kesabaran dalam kita sabar atas nikmat Allah kita kepada kita. Sabar untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah. Sabar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita sabar, maka kita pun akan senang dan gembira melaksanakannya karena kita tahu dengan kesabaran kita ini kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan kelak di akhirat yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh karena itu Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Wabashir as-sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Alladzina idza asabahum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, semuanya tadi milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikhlas tanamkan dalam hati kita, tidaklah kita bisa hidup di dunia ini, tidaklah adanya kebahagiaan dan kesengsaraan, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi dan Allah pula yang akan mencabut berkat itu. Maka tidak akan lebih ikhlas dalam menghadapi sebuah musibah, tidak akan lebih ikhlas dalam kita menjalani ketaatan kepada Allah, tidak akan lebih ikhlas dalam menjalani dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la nabiyya ba'dahu. Jamaah dari Allah sekalian. Tidak mungkin kita akan kuat bersabar dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita kalau ternyata kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian, kemaksiatan yang Allah ciptakan kepada kita apabila kita tidak senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, baik Anda ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, baik Anda muslim maupun Anda kafir, yang namanya musibah pasti akan menimpa dalam kehidupan dunia kita. Semua manusia di dunia ini, selama ia hidup di dunia ini, pasti akan merasakan berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Tapi bagi orang yang beriman, ujian menjadi rahmat untuk dia, menjadi pahala untuk dia, menjadi pengangkat derajat orang-orang yang beriman ketika dia mampu untuk bersabar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menegaskan untuk kita senantiasa bersabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita akan merasakan kematian, setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang mukmin menyadari hal itu, maka musibah bagi dia menjadi mudah dan ringan. Bahkan dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang-orang yang beriman mampu menempatkan rasa sabar di atas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saudaraku, betapa indahnya seorang mukmin yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah memuji mereka dalam Al-Quran. Rasulullah SAW memuji mereka dalam sunnah-sunnah, dan Allah pun menyediakan kepada mereka pahala yang besar. Dan sesungguhnya tidak ada yang lebih besar daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hati kita untuk senantiasa mampu bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semoga kita mampu untuk bersabar ketika kita menjauhi kemaksiatan yang Allah ujikan kepada kita. Dan semoga Allah berikan kesabaran dalam hati kita untuk senantiasa kita beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ta'ala mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub sarif qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون. ذلك علم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه روحه وجعلنا لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سمع الله لمن حمده الله أكبر